Hai teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit EMC Alam Sutra Tangerang. Hari ini saya kebanyakan dapat pasien yang sudah tidak kontrol sampai lebih dari 1 tahun. Ya, jadi mereka ini sebenarnya pernah berobat bahkan cuma 1 kali, ada yang udah 2-3 kali, tapi di antara pasien-pasien ini kebanyakan mereka tidak datang konsultasi seperti biasa, seperti seorang sebulan sekali pasien ya, tapi mereka kontrolnya itu setahun kemudian, ada yang 10 bulan kemudian ya. Dan ketika ditanya, karena pengobatan terakhir itu masih diberikan 2 obat ya biasanya untuk racikan cemas psikosomatik dan juga obat antidepresan SSRI atau SNRI, mereka mengatakan, "Saya makan obatnya jarang-jarang Dok, kalau perlu doang." Karena ternyata obatnya itu cepat membantu mengatasi gejalanya dan dia mau lepas aja. Nah, ini kasus yang sebenarnya sering banget ditemui di dalam praktek dan saya sudah beberapa kali mengatakan kepada pasien sebenarnya hal ini tuh lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan kita tidak mau menggunakan obat anti cemasnya lagi atau SSRI atau SNRI-nya lagi. Mengapa? Karena memang menariknya banyak pasien itu sering mengatakan, "Saya itu kok nggak bisa sembuh Dok ya. Saya cuma terkontrol sama obat dokter. Kalau dikasih obat dokter rasanya membaik. Tapi kalau saya nggak minum obat itu teratur, seringkali tidak nyaman." Ya. Yang satu demikian. Tapi ada juga pasien yang lain mengatakan, "Saya tuh makan obat dokter sekali, 2 kali terus enakan." Terus saya pikir ngapain saya minum obat terus? Karena ketika saya minum obat itu sudah enakan, itu bisa bertahan sampai 2-3 minggu atau 1 bulan bahkan. Jadi saya minum obatnya nanti kalau lagi nggak enak lagi aja. Makanya obat yang diberikan selama 1 bulan itu bahkan bisa awet sampai 8-10 bulan. Begitu ya. Nah, apakah ini menjadi satu fenomena yang biasa terjadi pada kondisi pasien kejiwaan? Iya, khususnya gangguan cemas ya, depresi juga seringkali terjadi. Tapi kalau saya memang di spesialisasi saya di bidang cemas psikosomatik, banyak sekali pasien yang demikian. Mereka tuh datang dengan keluhan kecemasan fisik psikosomatik yang dominan, tapi ketika diberikan obat sekali dan membaik, mereka sudah tidak mau minum obat lagi. Nah, padahal mereka tuh harusnya sadar bahwa ketika sistem saraf pusatnya itu tenang ya, kondisinya lagi rileks, maka kemungkinan untuk gejalanya kambuh memang berkurang. Tetapi ketika nanti kondisinya lagi dalam keadaan galau atau banyak peristiwa-peristiwa yang tidak nyaman, ada pikiran negatif yang terjadi pada diri pasien, akhirnya kondisi dia datang kembali. Nah, ini yang mungkin perlu diperhatikan ya sama teman-teman semua, karena banyak di antara kita tuh seringkali tidak punya kemampuan untuk melihat kondisinya apa adanya. Jadi nanti kalau dikatakan, "Dok, saya ketergantungan obat dokter, saya udah beberapa tahun makan obat." Kalau kita tanya sebenarnya nggak terus-terusan, cuman sesekali doang. Cuman dia merasakan obat itu harus ada terus, kalau tidak dia takut gitu ya. Jadi itu berbeda ya, ini kan bukan ketergantungan. Jadi stigma dalam kedokteran jiwa juga besar ya, terutama pada pasien dan juga keluarganya, juga pada orang yang mengalaminya tentunya. Karena mereka merasa bahwa obat psikiatri itu bisa membuat ketergantungan. Padahal kenyataannya ya tidak. Banyak pasien-pasien seperti yang tadi saya ceritakan itu mengalami gejala-gejala membaik 2-3 minggu udah enakan dan akhirnya melepaskan sendiri. Tapi kalau saya perhatikan, ketika kita berkaitan dengan pasien yang punya preokupasi atau pikiran yang terus-menerus terkait dengan gejala kecemasannya, bolak-balik ngomong seperti itu, khawatir yang berlebihan, oh ini kayaknya memang pasien ini perlu penanganan yang lebih lanjut ya, terutama juga dalam cara bagaimana mengelola pikirannya. Nah, disinilah peran psikoterapi, peran psikolog dalam hal ini atau psikiater yang menjalani psikoterapi lebih penting, bahkan jauh daripada obat itu sendiri. Obat bisa membantu gejalanya, tapi mencegah
terjadinya kembali datang itu tidak mudah. Sehingga memerlukan proses psikoterapi yang cukup panjang dan mungkin melelahkan. Banyak di antara kita tuh tidak mau ya. Kebanyakan mereka mengatakan, "Ya udahlah, obat aja, udah cukup kok, saya nggak perlu pakai obat-obatan tambahan dengan psikoterapi. Saya cukup obat aja, udah enak, selesai." Boleh nggak, Dok? Boleh-boleh aja, ada yang begitu. Karena kan kita nggak pernah punya kesempatan selalu banyak untuk, melakukan psikoterapi ya. Banyak pasien juga mengeluh, "Saya nggak punya waktu, Dok, saya cuma punya waktu ini." Jadi kebanyakan dari mereka mengatakan, "Ah, udahlah nggak usah, apa namanya, pusing-pusing, makan obat aja udah cukup," gitu ya. Tapi apakah ke depannya itu bisa lebih baik? Tentu perlu proses, ya. Maka daripada itu, kalau orang itu punya kepribadiannya baik, dia mampu adaptasi dengan baik, situasinya lebih baik, maka ketika cemas dia datang, yang dipengaruhi oleh mungkin lingkungan, ya, atau situasi baru, dia bisa segera adaptasi, ya. Dia bisa bantu dengan pengobatan dan segera adaptasi dengan baik. Tapi kalau si pasiennya itu punya kecenderungan banyak masalah di rumahnya dan dia juga bukan tipikal yang kuat atau kemampuan adaptasi atau coping mekanismenya itu kurang baik sebenarnya, maka kemungkinan dia akan bolak-balik berulang, ya. Saya sudah 17 tahun lebih menjadi psikiater dan saya banyak melihat dari awal pertama, dari bagaimana wawancara klinis pasien dengan saya gitu ya, kita bisa melihat nih, oh ini pasien punya potensi yang baik untuk segera membantu dirinya. Yang ini kayaknya agak susah nih, karena bolak-balik selalu mikirnya tuh obat lagi, gimana caranya supaya stabil gitu ya. Tapi yang utama sebenarnya bagaimana peran dari lingkungan sendiri juga membantu stabilitas menjadi jauh lebih baik, kemampuan olah pikirnya menjadi jauh lebih stabil, dan akhirnya si pasien akhirnya bisa menyadari bahwa kecemasan itu memang adalah bagian dari dirinya. Dia yang menciptakan sendiri kecemasan itu akibat dari akumulasi hal-hal negatif yang dia ingat atau dia lakukan. Dan situasi seperti itu yang membuat problem jadi berbeda. Ketika harapan kita untuk membantu stabilitas, menjadikan jauh lebih baik, pasien akan ke depannya menjadi pasien yang bisa membantu dirinya dan pengobatan dengan obat lama-lama bisa berkurang karena ketegangannya kan sudah nggak ada, cemasnya sudah hilang, ya dia sudah bisa menstabilkan kondisinya itu. Dan mungkin inilah salah satu hal yang paling diutamakan di dalam proses terapi dan mudah-mudahan dengan terapi yang baik akan bisa membantu stabilitas itu sendiri. Dan diri pasien juga jauh lebih baik. Sehingga nggak fokus lagi dengan obat, setiap datang berobat cuma nanya, "Dok, kayaknya mau lanjutin obat, Dok, kayaknya mau tambah obat lagi." Tapi lebih fokus bagaimana mengelola perasaan dan pikirannya jauh lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap ikhlas, sabar, dan sadar. Semoga semua makhluk berbahagia. Salam sehat jiwa. Bye-bye.